Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Apoteker. Dalam video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan yang kemarin, di mana dalam video kemarin itu kita melakukan latihan soal mengenai farmakokinetik. Oke, dalam video kali ini kita juga akan masih melakukan latihan soal mengenai farmakokinetik, di mana farmakokinetik itu lumayan gampang-gampang susah, di mana banyak sekali rumus yang harus kita hafal. Namun, apabila kita itu sering mengerjakan soal farmakokinetik atau soal-soal perhitungan yang lainnya, nah itu bisa mempermudah kita dalam menghafal rumus-rumus tersebut, ya gitu. Jadi kita itu tidak terlalu menghafal rumus-rumusnya, tapi dia itu sudah melekat pada pikiran kita, kayak gitu. Nanti juga akan terbiasa. Oke. Kita langsung saja ke latihan soal yang pertama. Bentar, kita ganti pen terlebih dahulu. Seorang apoteker di bagian QC di industri farmasi sedang menetapkan waktu kadaluarsa injeksi aminofilin 24 mg per mililiter dengan uji stabilitas dipercepat. Reaksi degradasi aminofilin mengikuti kinetika orde 1. Dengan hasil perhitungan waktu paru aminofilin pada suhu 25 derajat Celcius adalah 2 jam. Berapakah lama waktu kadaluarsa injeksi aminofilin tersebut? A. 0,1 jam, B. 0,2 jam, C. 0,3 jam, D. 0,4 jam, atau E. 0,5 jam. Jadi, di dalam soal ini, kita itu ditanya nih, waktu kadaluarsa. Waktu kadaluarsa itu nama lainnya adalah T90. Ya gitu. Kemudian setelah kita sudah tahu nih apa yang dicari, kemudian kita cari data penunjang untuk mengetahui waktu kadaluarsanya. Di sini dia itu menetapkan waktu kadaluarsa injeksi aminofilin stabilitas dipercepat. Nah, kemudian pada kalimat berikutnya dia itu mengikuti orde 1 nih. Kita sudah tahu nih orde 1. Kemudian waktu paru atau T setengah dari aminofilin itu adalah 2 jam. Berarti T setengahnya tuh 2 jam. Maka diketahui seperti ini. T setengah 2 jam, namun T90-nya itu nggak diketahui. Oke, rumus dari T90 itu adalah 0,105 per KE atau waktu eliminasi. Oke, namun di sini kan kita nggak tahu nih KE-nya tuh berapa kan? Tapi diketahuinya tuh T setengah. Namun di sisi lain itu ada persamaan, di mana KE itu sama dengan 0,694 per T setengah. T setengah kayak gini. Jadi, KE yang di sini kita tinggal rubah dengan yang di sini. Jadi, nanti tuh mengikuti persamaannya tuh seperti ini. Di mana T90 itu rumusnya 0,105 per 0,693 dibagi T setengah. Lah, ini kan bagi dalam bagi kan. Kalau bagi dalam bagi, ini T setengahnya itu bisa dipindahkan ke atas. Jadi, nanti hasilnya tuh seperti ini persamaannya. 0,105 dikalikan dengan T setengah dibagi dengan 0,693. Oke, kita sudah mendapatkan persamaan dari T setengah pada soal ini. Tinggal kita masukkan aja nih, T setengahnya tuh 2 jam. Berarti kita nanti masukkan 2 jam, masukkan 2, nanti hasilnya tuh 0,303 jam. Jadi jawabannya tuh yang C. Oke, ini sama aja, T90-nya tuh 0,303 jam. Itu sama aja, namun di sini tuh mereka tuh carikannya terlebih dahulu atau konstanta eliminasinya. Ya gitu, kemudian baru dimasukkan. Kalau yang ini itu kan langsung kita masukin semua persamaannya, kemudian kita hitung sama-sama, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Suatu obat dengan degradasi mengikuti orde 1 diberikan secara bolus IV.
Segera setelah penyuntikan, diperoleh kadar obat sebesar 40 mg per liter. Diketahui waktu paru obat adalah 6 jam. Kemudian, berapakah lama waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar 8 mg per liter? A. 12 jam, B. 25 jam, C. 23 jam, D. 18 jam, atau E. 19 jam. Oke, buat kalian yang mau ngitung terlebih dahulu, silakan boleh di stop dulu videonya. Nanti kalau udah ketemu jawabannya, silakan dilanjutkan untuk mengetahui jawabannya. Oke, berarti ini yang ditanya tuh T. Berapakah lama waktu, berarti T, waktunya, yang diperlukan untuk mencapai kadar 8 mg per liter. Oke, data-data yang kita dapat dari sini, itu yang pertama, dia tuh mengikuti orde 1 nih. Orde 1, kemudian kadar obat setelah penyuntikan atau CP0 dia itu 40 mg per liter. Kemudian waktu paru obat atau T setengah itu adalah 6 jam. Kemudian waktu yang diperlukan untuk mencapai kadar 8 mg, berarti 8 mg ini CPT. Jadi kita udah dapat beberapa data di mana dapat kita simpulkan nih seperti ini. CP0-nya itu 40 dari sini, kemudian T setengahnya itu 6 jam, kemudian CPT-nya itu 8 mg per liter, kemudian T-nya itu tidak diketahui nih, T-nya itu berapa, kayak gitu. Kemudian untuk mencari T, kita menggunakan rumus di mana ln CPT sama dengan ln CP0 dikurangi K kali T. Konstanta eliminasi kali T. Ini rumus yang kita gunakan. Nanti kita mencari T-nya di sini. Kemudian, kita kan nggak tahu KE-nya nih. Seperti pada soal yang sebelumnya, pada soal pertama, di mana KE itu 0,693 per T setengah. Jadi kita rubah terlebih dahulu nih. Kita rubah persamaannya. Jadi seperti ini. Kemudian, tinggal kita masukkan semuanya aja nih. Kita masukkan ln CPT-nya itu 40, ln CPT-nya itu 8, kemudian ln CP0-nya itu 40, ln 40, kemudian ini tinggal dimasukkan T setengahnya, dimasukkan jadi 6, kemudian dikalikan dengan T. Nah, kemudian, ini kan kita rubah terlebih dahulu nih. Pindah ruaskan terlebih dahulu nih, ln 40 kita pindah ruaskan ke sebelah kiri, ke sebelah sini. Dia kan harusnya negatif kan? Berarti ln 8 negatif ln 40 sama dengan negatif 0,693 per 6 tutup kurung kalikan dengan T. Lah, ini kan negatif juga nih. Ini kan negatif juga nih, negatif. Lah, kalau sama-sama negatif, kita kalikan negatif juga nih. Berarti ini negatif, ini rubah menjadi positif, ini jadi positif. Karena negatif kalau dikali negatif, itu hasilnya positif. Kemudian, kita dapat rumus jadi seperti ini. Dimana ini kan udah positif nih, berarti ln 40 kan berhubung positif taruh depan, dikurangi ln 8. Nah, persamanya tuh seperti ini nanti. Kemudian, yang ini, yang 0,693 dibagi 6, maaf, ini harus dibagi 8 atau 6 sih? Harusnya dibagi 8 ini. Salah tipu kayaknya. Tipu, sorry. Dibagi 8. Kemudian, yang ini itu pindah ke bawah atau dibagi 0,693. Jadi hasilnya itu seperti ini nih. Ln 40 dikurangi ln 8. Bener nggak sih? Bener. Bener, yang ini yang 8 tuh yang CPT. Kalau yang T setengahnya tuh 6. Ya bener. Maaf. Ini bener ini bener. Kita erasure terlebih dahulu. Ini bener. Ini.
Kemudian dibagi 0,693 dibagi 6. Lah, kalau bingung, nanti tinggal masukin aja satu-satu, soalnya kan ini udah dalam kurung nih. Lah, ln 40 itu kalau di kalkulator itu 3,68, sekian banyak lah. Saya cuma ambil dua angka di belakang koma, soalnya biar nggak terlalu ribet. Kemudian untuk ln 8 itu 2,07. Kemudian kita bagi-bagi nih, kita bagian yang dalam kurung, ini dibagi dengan dalam kurung. Kemudian hasilnya tuh 1,61 dibagi 0,1155. Dan hasilnya itu adalah 13,39 jam. Lah, berhubung di sini tuh tidak ada 39. Kalau kita harusnya bulatkan, itu kan harus masuknya kan ke 13 jam kan? Tetapi ini yang paling mendekati adalah 14 jam. Jadi jawabannya itu yang A. Tapi biasanya tuh kalau di UKI, dia tuh selisihnya tuh nggak terlalu banyak banget kayak gitu. Ini kan terlalu jauh kan, harusnya kan ke 13 jam kan. Tapi berhubung ini cuma latihan soal atau trick out, ya it's okay, kita cuma ambil bagaimana cara mengerjakannya kayak gitu. Maaf, ini 3,9, bentar. Kita hitung terlebih dahulu. Bentar. Kita hitung. Kita hitung dari yang lain aja ya. Mana kalkulator. Ada yang salah kayaknya guys. Bentar. Kita buka kurung. 40 ln dikurangi 8 ln, kita tutup kurung, kemudian kita bagi, kita buka kurung lagi, 0,693 kita bagi dengan 6, kita tutup kurung sama dengan 13,93, ini salah guys, maaf. Harusnya 93 ini. 93. Nah, kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang benar tuh mana ya tadi? 13,93 jam. Jadi kita bulatkan ke atas berarti 14 jam kayak gitu. Oke, maaf guys, maaf. Ada sedikit penulisan. Jadi saya mohon maaf. Ini sama aja rumusnya, ln CPT sama dengan ln CP0. Ini cara cepatnya kurang lebih sama, namun ini lebih ringkas, nggak terlalu saya rinci kayak tadi. Tapi jawabannya tuh tetap sama, 13,9 jam. Atau kalau kita bulatkan, 14 jam. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 3. Seorang laki-laki 53 tahun dengan berat badan 63 kg dan volume distribusi adalah 30% dari berat badan tubuhnya. Diberikan obat dengan bioavailabilitas 60% dan dosis sebesar 1,5 mg. Berapakah konsentrasi obat dalam tubuh? Jadi, pada soal ini, dia itu ditanyakan konsentrasi obat, atau biasa kita sebut itu CP0, konsentrasi obat awal. Kemudian, data-data yang dapat kita lihat berikutnya itu adalah berat badan dan juga volume distribusi dari volume distribusinya. Di mana volume distribusinya itu adalah 30% dari berat badan tubuhnya. Nanti ini tinggal kita kalikan aja nih. 63 dikalikan dengan 30%. Itu berapa? Itu untuk mengetahui volume distribusinya. Kemudian pada soal berikutnya, pada data berikutnya, kita dapat menemukan nih, bioavailabilitasnya tuh 60%, atau bioavailabilitas obat itu hanya 60%. Atau kalau kita rubah dalam bentuk angka biasa, bukan dalam persen, itu adalah 0,6. Kemudian, dosisnya itu adalah 1,5 mg. Jadi, data-data yang dapat kita peroleh itu seperti ini. Dosis 1,5 mg, bioavailabilitas itu 60% atau 0,6. Kemudian volume distribusinya itu 63 dikali 30% sama dengan 18,9 liter. Sementara kita tuh ditanya ini
konsentrasi obat awalnya tuh berapa, atau CP0-nya tuh berapa, kayak gitu. Untuk menghitung CP0, rumus yang digunakan adalah dosis dikali bioavailabilitas, kemudian dibagi dengan volume distribusi. Jadi ini adalah rumus untuk mengetahui CP0 atau konsentrasi obat awal. Jadi ini kan udah semua nih, nggak perlu dirubah lagi nih. Data semua juga ada, dosis juga ada, bioavailabilitas juga ada, kemudian volume distribusi juga ada. Jadi kita tidak usah merubah persamaannya lagi. Tinggal kita masukin aja CP0 sama dengan 1,5 dikali 0,6, kemudian dibagi dengan 18,9. Kok dibalik lagi? Kemudian hasilnya itu 0,9 dibagi 18,9, hasilnya itu 0,475 mg per liter. Namun di sini kan nggak ada nih. Di sini satuannya tuh mikrogram per liter. Jadi tinggal kita rubah aja nih mikrogram. Berarti tinggal kita kalikan 1000 nih. Soalnya miligram ke mikrogram itu harus dikalikan dengan 1000. Kayak gitu. Jadi kalau kita kalikan 1000 berarti tinggal kita pindah komanya ke arah kanan sebanyak 3 kali. Itu dikali pindah 1, pindah 1, pindah 1, hasilnya tuh 47,6 mikrogram per liter. Jadi jawabannya tuh yang D. Nah, ini sama aja, ya kurang lebih sama aja, ya sama aja. CP sama dengan DO, dosis dikali bioavailabilitas dibagi dengan volume distribusi, hasilnya tuh 74,62 mikrogram per liter. Ini kurang gram per liter. Seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke soal yang nomor 4. Seorang pasien 48 tahun dengan berat badan 65 kg mendapatkan terapi antibiotik secara IV dengan interval 8 jam. Berapakah dosis obat yang diberikan untuk mencapai kadar tunak? 20 mg per liter dengan volume distribusi 0,6 liter per kilogram berat badan dengan konstanta eliminasi atau KE 0,08 per jam. Oke, jadi kita ditanya nih dosis yang diberikan. Dosis yang diberikan untuk mencapai kadar tunak itu biasa disebut dengan maintenance dose atau MD, maintenance dose. Berarti kita dicari nih MD-nya tuh berapa, kayak gitu. Kemudian data-data yang dapat kita ambil, yang pertama adalah berat badan nih. Berat badan kita biasanya untuk menghitung volume distribusi. Kemudian ini ada interval per 8 jam kan. Ini kita simpan aja buat nanti. Kemudian untuk mencapai kadar tunak, kalau ada kadar tunak itu biasanya tuh CSS atau konsentrasi steady state. Itu di mana kadar tunaknya adalah 20 mg per liter. Kemudian volume distribusi. Volume distribusi ini berhubung ada liter per kilogram berat badan. Kalau ada kilogram berat badannya, maka kita kalikan terlebih dahulu dengan berat badan si pasiennya. Atau 0,6 dikalikan dengan 65. Kemudian, data berikutnya yaitu adalah konstanta eliminasi atau laju eliminasi atau KE. Di mana KE-nya itu 0,08 per jam. Jadi, kita dapat simpulkan tuh seperti ini. CSS-nya itu 20 mg per liter, kemudian volume distribusinya 0,6 dikalikan dengan berat badannya, itu kan 65 sama dengan 39 liter, kemudian KE-nya 0,08 per jam. Kemudian maintenance dose-nya tuh berapa? Oke, untuk menghitung maintenance dose, rumus yang digunakan yaitu adalah CSS atau kadar tunak atau konsentrasi steady state dikalikan dengan volume distribusi, dikalikan dengan KE atau konstanta eliminasi. Jadi ini rumus yang digunakan. Di sini sudah ada semuanya nih, datanya sudah ada semua. CSS sudah ada, kemudian volume distribusi sudah ada, konstanta eliminasi juga ada. Jadi kita nggak usah merubah persamaan lagi. Tinggal kita masukkan aja 20 dikali 39 dikali 0,08 itu sama dengan 62 per 4 mg per jam. Oke,
Di sini kenapa kok per jam, miligram per jam? Kalau kita lihat dari sini, ini kan dikalikan semua nih. 20 miligram per liter, kemudian 39 per liter, kemudian 0,08 per jam. Oke, kalau kita coret, ini kan liternya kan di bawah kan, sementara yang 39 atau volume distribusi itu liternya di depan. Berarti ini kan bisa coret nih, soalnya kan sama liter sama liter. Jadi hasilnya tuh nanti miligram per jam. Seperti ini. Ini masih dalam interval per jam, per 1 jam. Sementara di dalam soal, intervalnya itu 8 jam. Berarti kita harus kalikan terlebih dahulu dengan 8 jam. Jadi, maintenance loss-nya itu adalah 62,4 dikalikan dengan 8 jam. Jadi hasilnya tuh 499,2 mg atau kalau kita bulatkan adalah 500 mg. Kayak gitu. Dan di sini yang hasilnya 500 mg adalah 3 kali 500 mg. Kenapa ini kok depannya 3 semua? Karena kalau 24 jam kita bagi dengan 8, itu adalah hasilnya 3. Jadi 24 jam, kalau per interval 8 jam, itu kan minumnya 3 kali sehari nih. Jadi makanya di sini disebutkan 3 kali 500 mg. Kayak gitu. Jadi jawabannya tuh yang C. Yang D, maaf, sorry. Nah, kayak gini. Ini sama aja, namun di sini tuh langsung dikalikan dengan intervalnya. Jadi intervalnya tuh dinaikkan. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Seorang wanita usia 64 tahun dengan berat badan 54 kg mengeluh mual muntah, pusing, dan lemah. Sebelumnya, pasien juga merasa sesak nafas dan rasa seperti tenggelam ketika sedang tidur. Pemeriksaan laboratorium menunjukkan nilai serum kreatinin adalah 2,4 mg per desiliter dan ureum adalah 35 mg per desiliter. Berapakah estimasi GFR pasien tersebut? 20 ml per menit, B 21 ml per menit, C 22 ml per menit, D 23 ml per menit, atau E 24 ml per menit. Oke, jadi di sini tuh kita harus mencari nilai estimasi GFR atau biasa kita sebut dengan clearance creatinine atau CLCR. Oke. Kemudian pada soal ini kita tuh bisa mendapat data itu usia pasien, kemudian berat badan pasiennya itu sebesar 54 kg, kemudian ada serum kreatinin yaitu 2,4 mg per desiliter. Jadi kita masukkan terlebih dahulu nih. Jadi data yang kita bisa dapat untuk menghitung clearance kreatinin adalah berat badan, umur, dan juga serum kreatinin. Nah, untuk rumus CLCR itu adalah 140 dikurangi umur dikalikan dengan berat badan, kemudian dibagi 72 dikalikan dengan serum kreatinin. Jadi nanti itu rumus CLCR itu seperti ini. Nah, berhubung ini udah ada semua, umurnya juga sudah ada, berat badannya juga ada, serum kreatinnya juga ada. Jadi kita tinggal masukkan aja nih dan data ke dalam rumusnya, di mana 140 dikurangi 64 dikalikan 54, kemudian kita bagikan aja nih 72 dikalikan dengan 2,4, hasilnya tuh 4104 dibagi 172,8, itu hasilnya tuh 23,75 ml per menit. Oke, ini masih belum selesai. Kenapa? Di sini itu pasiennya tuh wanita. Kalau misal ini pria, ini udah stop sampai sini. Kalau misal ada wanita, tinggal kita kalikan aja dengan 0,85. Berarti ini harus dikalikan 0,85. Jadi kalau kita menghitung nilai clearance kreatinin, itu kita harus notice terlebih dahulu. Pasien itu wanita atau laki-laki. Kalau misal wanita, tinggal kita kalikan 0,85. Kalau misal pria, ya berarti clearance kreatinnya cukup sampai situ. Kayak gini, cukup sampai sini.
Jadi ini kita kalikan terlebih dahulu. 23,75 dikalikan 0,85 itu hasilnya 20,187 ml per menit. Jadi jawabannya tuh yang A, karena ini kalau dibulatkan itu mendekat ke 20 daripada ke 21, kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 6. Seorang apoteker melakukan pengujian kadar obat dalam darah pada pemberian obat X. Pada awal setelah pemberian IV cepat diberikan didapatkan kadar obat adalah 20 mikrogram per mililiter. Kemudian setelah 8 jam diketahui kadarnya tinggal tersisa 25% dari konsentrasi awal. Berapakah waktu para obat tersebut? Jadi kita tuh disuruh mencari waktu paruh atau T setengah. Oke, kalau berdasarkan soal, data yang kita bisa dapat yang pertama adalah CP0 atau kadar obat awal, di mana kadar obat awal adalah 24 mikrogram per mililiter. Kemudian setelah 8 jam, berarti setelah 8 jam waktunya atau T-nya itu 8 jam, kemudian kadar tersisa atau CPT tersisa 25% dari konsentrasi awal. Berarti nanti kalau harus menentukan CPT, itu kita harus kalikan terlebih dahulu nih. 25% dikalikan 24 itu hasilnya berapa? Kayak gitu. Jadi kalau kita telaah nih, kita dapat data-data sebagai berikut. Di mana CP0-nya atau konsentrasi awalnya itu 24 mikrogram per mililiter. Kemudian CPT-nya itu 24 dikalikan 25% itu sama dengan 6 mikrogram per mililiter. Kemudian T-nya atau waktunya adalah 8 jam. Kemudian dicari T setengahnya nih. Lah, kalau mencari T setengah, kita menggunakan rumus ln CPT sama dengan ln CP0 dikurangi KE dikalikan dengan T. Di mana T setengah itu bisa kita dapatkan dari KE. T setengah itu sama dengan 0,69 0,693 dibagi KE. Jadi di sini pada rumus ini kita harus mencari konstanta eliminasinya terlebih dahulu. Kemudian kita masukkan aja nih. Berarti ln CPT-nya kan ln 6, kemudian ln CP0-nya kan ln 24, kemudian dikurangi KE dikalikan 8. Kemudian kalau kita pindah ruaskan, maka seperti ini, kemudian dikalikan dengan negatif, nanti hasilnya itu seperti ini. Udah saya jelaskan tadi gimana, kemudian tinggal kita bagi aja nih, kita pindah ruaskan nih, 8 pindah ke bawah berarti dibagikan, berarti ln 24 itu hasilnya kan 3,17, kemudian dikurangi ln 6 itu 1,79, tinggal kita bagi dengan 8, seperti ini, kemudian hasilnya itu 0,1725, ini masih konstanta eliminasi atau laju eliminasinya. Kemudian untuk mencari T setengah, tinggal kita masukkan ke rumus yang sebelah sini nih. Rumus mencari KE berarti seperti ini kan. Rumusnya itu kan seperti ini nih. Berarti T setengah sama dengan 0,693 dibagi dengan KE-nya. KE-nya kan 0,1725. Maka kita dapatkan T setengah dari soal ini adalah 4,0173 jam. Atau kalau kita bulatkan, itu T setengahnya adalah 4 jam. Jadi jawabannya tuh yang A, 4 jam. Nah, ini sama aja. Ini cara cepatnya, itu sama aja sih, kurang lebih sama aja. Tapi ini langsung dirubah, ini mencari KE-nya itu seperti ini. Nah, namun kalau ini kita nggak tahu nih, kalau kita misal cuma lihat dari rumus ini tanpa melihat ini, itu kayaknya kebingungan kayak gitu, asal usulnya tuh gimana kayak gitu. Namun kalau kalian paham, ini kan 100% dari awalnya, kemudian ini kan 25% dari sininya, tersisanya.
Kalau ini misal kita rubah 24, kemudian ini pakai 6, itu sama aja. Kayak gitu. Tinggal kita bagi dengan 8. Nanti masuknya ke sini kok. Nanti kita masuknya ke sini. Sama aja. Namun, itu kan tadi saya jelaskan cara asal-usul rumusnya tuh gimana. Sampai bisa mendapatkan hasil 4 jam. Kayak gitu. Pakai cara ini juga nggak apa-apa. Nanti bebas, terserah kalian aja. Kalau misal kalian kebingungan ya belajar-belajar dari sini aja terlebih dahulu. Kalau nanti sudah terbiasa, nanti juga bakal bisa seperti ini. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 7. Seorang pasien pria berusia 40 tahun dengan berat badan 67 kg menderita infeksi gonore. Pasien diresepkan injeksi ceftriaxone 100 mg. Kemudian diketahui volume distribusi sebesar 0,5 liter per kilogram berat badan dan waktu paru 4 jam. Berapakah nilai clearance total dari pasien tersebut? Oke. Jadi di sini tuh kita harus mencari nilai clearance total, bukan nilai clearance kreatininya. Clearance total itu berbeda dengan clearance kreatinin. Jadi nanti bisa perlu dinotis karena takutnya nanti kalian salah masukkan rumus, nanti juga bakal salah jawabannya. Kayak gitu. Data-data yang dapat kita peroleh itu adalah pasien berumur 40 tahun, berat badannya 67, berat badan untuk menghitung nilai volume distribusinya. Kemudian injeksi ceftriaxone, ini dosisnya nggak usah, kayaknya nggak perlu. Kemudian volume distribusinya yaitu sebesar 0,5 liter per kilogram berat badan. Jadi kalau ada per kilogram berat badan, maka kita kalikan dengan berat badan pasiennya, atau 0,5 dikalikan dengan 67. Jadi dapat kita simpulkan data-data yang kita peroleh yaitu T setengah itu sama dengan 5 jam. Maaf, ini waktu paru belum ya? Waktu paru sama dengan 5 jam. Kemudian volume distribusi 0,5 dikalikan 67 sama dengan 33,5 liter. Kemudian kita harus cari nih clearance-nya itu berapa. Nah, kalau mencari clearance, rumus dari clearance itu adalah KE atau laju eliminasi dikalikan dengan volume distribusi. Nah, berhubung KE di sini nggak ada, nah di sini kan KE ini. KE nggak ada, maka kita bisa memanfaatkan T setengah, di mana KE itu sama dengan 0,693 per T setengah. Jadi nanti kita rubah nih persamaannya terlebih dahulu nih. Kita rubah persamaannya jadi seperti ini, 0,693 dibagi T setengah, kemudian dikalikan dengan volume distribusi. Tinggal kita masukkan 0,693 dibagi 5, kemudian dikalikan 335. Itu hasilnya 4,643 liter per jam. Jadi hasilnya tuh 4,64. Jadi jawabannya tuh yang C. Nah, ini sama aja, berubah volume distribusinya terlebih dahulu. K-nya dicari dari T setengah, maka dapatkan seperti ini. Nanti tinggal kita kalikan volume distribusi dikalikan dengan konstanta eliminasi atau KE. Hasilnya 4,64 liter per jam. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 8. Seorang pasien wanita berumur 32 tahun dengan berat badan 48 kg dan tinggi badan 156 cm datang ke apotek dengan membawa resep berisi amlodipin. Diketahui konstanta eliminasi amlodipin adalah 0,01735 per jam dan mengikuti order pertama, berapakah waktu paruh obat tersebut? A. 21 jam, B. 24 jam, C. 26 jam, D. 24 jam, atau E. 40 jam. Oke, jadi di sini tuh kita harus mencari waktu paruh atau T setengah dari obat amlodipin. Di mana dalam data-data ini yang kita perlukan untuk mencari T setengah adalah cuma konstanta eliminasi.
Dan konstanta eliminasinya adalah 0,01735 per jam. Jadi kita cuma perlu data konstanta eliminasinya. Kemudian untuk rumusnya itu T setengah sama dengan 0,693 per konstanta eliminasi. Tinggal kita masukkan aja 0,693 dibagi 0,0173 itu sama dengan 40,05 per jam. Jadi, jam. Jadi jawabannya tuh 40 jam yang E. Nah, kalau soalnya seperti ini semua ya mudah kayak gitu. Kalau misal soalnya yang banyak-banyak kayak menghitung clearance kreatinin, kemudian kayak menghitung waktunya, CSS-nya, itu cukup lama. Kalau cuma sekedar ngitung T setengah ya seharusnya semenit juga udah selesai sih. Ya gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 9. Seorang apoteker di industri farmasi mengembangkan obat X yang memiliki farmakokinetik mengikuti orde 1 dengan nilai laju peruraian adalah 0,02 per tahun. Bentuk sediaan yang akan dibuat yaitu sediaan sirup, di mana sediaan sirupnya itu 100 mg per 5 ml dengan volume 60 ml pada etiket. Berapakah tahun waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk mencapai kadar 95% dari kadar yang tertera di etiket? Jadi kita tuh harus mencari nih kadar waktu yang dibutuhkan obat tersebut untuk mencapai kadarnya tuh 95% dari kadar yang tertera dari etiket. Oke, berarti kita harus mencari T95. Nah, kalau misal di soal tersebut itu menyebutkan masa kadaluarsanya, maka kita tuh mencari T90. Kalau ini kan sudah ditentuin nih, kadarnya tuh berapa persen yang harus kita cari nih. Ini kan 95, maka kita harus mencari T95. Oke, kemudian data-data yang diperlukan untuk mencari T95 itu adalah cuma laju peruraian atau laju eliminasi atau konstanta eliminasi. Di mana konstanta eliminasi pada soal adalah 0,02 per tahun. Jadi kita masukkan aja untuk mencari T95 itu awalnya adalah dari ln 100 dikurangi ln 95 dibagi dengan KE. Jadi seperti ini. Ini adalah rumus awal. Oke, kalau misal T90 berarti ini ln 100 dikurangi ln 90 dibagi KE. Oke, kita buktikan sedikit. Kita keep terlebih dahulu. Kita buka kalkulator terlebih dahulu. Kita clear semuanya. Dimana ini kan 100 kan? Maaf, kita kurung terlebih dahulu. Biar kita nggak bingung. Ini 100. Kemudian kita ln. Kemudian kalau misal maaf, bentar guys. Oke, kita sampai mana tadi? Kita sampai dari ln 100 kan? Ln 100, kemudian kalau misal kita mencari waktu kadaluarsa, di mana waktu kadaluarsa itu kadar yang dicapai itu 90, maka kita kurangi dengan ln 90 ln. Itu hasilnya adalah 0,10536. Makanya dalam menentukan waktu dari kadaluarsa obat adalah 0,105 dibagi dengan KE. Itu asal mula dari rumus 0,105 per KE untuk rumus untuk rumus kadaluarsa obat kayak gitu. Kemudian ada yang namanya T setengah kan. Lah, untuk T setengah yang perlu kalian ketahui rumusnya 0,693 kan. Lah, 0,693 itu dari mana? Lah, 0,93 itu dari sini. Ln 100 dikurangi ln 50. Hasilnya itu adalah 0,93. Ini adalah rumus awalnya tuh seperti ini. Kalau waktu paruh atau T setengahnya itu berarti kadar obat tersisa setengah kan atau 50%-nya.
Maka rumus awalnya tuh seperti ini harusnya. Ln 100 dikurangi ln 50 per KI. Nah, itu adalah awal rumus di mana T setengah adalah rumusnya 0,693 per KI. Lah, awal rumusnya tuh seperti ini harusnya. Tapi berhubung kalau seperti ini, itu kan bakal kelamaan nih. Lah, makanya diperlukan cara cepatnya. Dimana kita sudah nggak usah menghitung ini lagi nih. Nggak usah menghitung ln 100 dikurangi ln 50. Kita langsung aja ke sini. Sama halnya dengan yang waktu kadaluarsa. Kayak gitu. Itu adalah rumus awalnya. Kayak gitu. Asal muasal kenapa bisa 0,693. Dan untuk yang kadaluarsa itu 0,105 itu asal muasalnya tuh dari situ. Kayak gitu. Nah, kalau dari sini, maka kita tinggal masukkan aja nih. Mana tadi? Kayak gini. Berhubung untuk waktu yang dicapai kadar obat adalah 95%, maka di sini juga dikurangi 95. Kayak gitu. Jadi nanti seperti ini, 4,6 dikurangi 4,55 dibagi 0,02. Nanti hasilnya tuh 0,051 dikurangi 0,02. Hasilnya itu 2,55 tahun. Jadi jawabannya tuh yang C. Kayak gitu. Nah, kayak gini nih harusnya. Ln CPT dikurangi ln CP0 dibagi K dikali T. Kayak gitu. Ya, harusnya tuh sama aja sama yang seperti tadi. Ln CPT sama dengan ln CP0, kemudian dikurangi KE dikali T. Lah, kalau ini lebih cepatnya aja. Kayak gitu. Ya, harusnya sama aja. Kalau yang soal yang pertama dan kedua tadi itu harusnya sama aja. Tapi kan kita harus mengetahui nih asal-usulnya tuh gimana. Kayak gitu. Oke, kita lanjut ke soal yang terakhir atau soal yang ke-10. Seorang laki-laki berumur 70 tahun dengan berat badan 65 kg dan tinggi badan adalah 160 cm. Melakukan tes darah dengan menghasilkan nilai serum kreatinin 1,5 mg per desiliter. Berapakah nilai GFR pasien tersebut? Lah, perlu kita ketahui GFR itu clearance kreatinin atau CLCR. Nah, ya CLCR lah seperti ini. Kemudian dari soal kita tuh mendapat data. Umurnya 70 tahun, berat badannya 65 kg, tinggi badannya tuh kita nggak perlu. Kita nggak perlu tinggi badan untuk menghitung CLCR. Kemudian serum kreatininnya itu 1,5 mg. Maka dapat kita ketahui seperti ini, umurnya 70, berat badannya 65 kg, serum kreatinnya 1,5 mg per desiliter. Dan hasilnya tuh kita cari nih, clearance kreatinnya tuh berapa. Di mana rumus dari clearance kreatinin adalah 140 dikurangi umur dikalikan dengan berat badan dibagi 72 dikali dengan serum kreatinin. Kemudian tinggal kita masukkan aja semuanya, tinggal kita bagi, hasilnya tuh 42,1296. Atau kalau kita bulatkan itu 42,13 atau 13. Yang perlu kita notice lagi adalah jenis kelamin dari pasien tersebut. Apakah dia laki-laki atau perempuan? Nah, berhubung di sini tuh laki-laki nih, berarti kita nggak usah kalikan dengan 0,85 kayak gitu. Cukup sampai di sini. Kalau misal perempuan, ya tinggal kita kalikan 0,85 kayak gitu. Itu untuk menghitung nilai clearance kreatinin. Jadi jawabannya tuh yang mana ya? Yang A. Ya, yang A. 42,13. Tuh sama aja 42,129. Kalau kita bulatkan berarti 42,13. Oke, mungkin cukup sekian untuk video kali ini. Oh ya, mungkin dari kalian ada yang notice kalau di sini itu ramai banget. Ya, kenapa ya? Soalnya saya lagi liburan, saya musim liburan, jadi saya balik kampung, di mana kampung saya itu sangat pinggir jalan sekali. Jadi banyak suara motor-motor berseliweran kayak gitu. Jadi saya harap kalian nggak
nggak terlalu terganggu lah kayak gitu. Oke, sedikit tips buat kalian yang mau UKAI dan juga saya juga yang mau UKAI. Dimana di sini kan soal perhitungan itu kan juga pasti akan keluar nih. Untuk soal-soal perhitungan itu waktu 1 menit itu saya rasa kurang. Jadi kalian tuh harus memanage waktu-waktu yang lain. Dimana waktu-waktu yang lain kayak misal soal farmakologi atau soal-soal clinical science yang nggak terlalu menghitung lah. Itu kan kalian tuh cuma membaca soal kemudian menjawabkan. Nah itu kalian usahakan mengerjakannya tuh di bawah 1 menit. Atau kalau bisa ya 30 detik atau 45 detik lah kayak gitu. Dimana sisa-sisanya waktu tersebut kita bisa alokasikan untuk menghitung yang lain. Nah misal menghitung kayak ini nih, menghitung soal farmakokinetika, kemudian menghitung manajemen farmasi, kemudian untuk menghitung kayak misal yang farmasetika, yang sediaan solid, untuk menghitung nilai ALB, kemudian untuk menghitung sudut diam. Kayak gitu kan juga perlu waktu untuk menghitung. Kita nggak cukup waktu 1 menit untuk menghitung kayak gitu kan. Jadi kita harus mengalokasikan waktu-waktu kita untuk untuk mengerjakan soal. Itu kita usahakan bisa memanage dengan baik kayak gitu. Itu mungkin sedikit tips dari saya dan untuk kalian semua dan juga untuk diri saya pribadi. Cukup sekian untuk video kali ini. Apabila ada salah kata atau salah pengucapan, saya mohon maaf. Dan saya akhiri untuk video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.